salah dan tidak dicuri oleh kebenaran ini oleh iblis. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala tipu daya musnah iblis kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan tenang kami mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kita sudah ada di 2026. Saya mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Dan kita semua seharusnya mengucap syukur masih bisa melihat sebelah kiri kanan Anda adalah orang-orang yang juga bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Di bulan Januari ini kita akan bicara tentang yang namanya dibangun di atas Kristus. Bukan tema yang asing buat kita tentang yang namanya dibangun di atas Kristus. Tapi pada bulan demi minggu kita juga punya tema secara khusus. Di minggu ini kita akan bicara tentang yang namanya Tuhan Yesus sebagai pusat atau sumber hidup kita. Kalau kita mau dibangun di atas Kristus, Tuhan harus dijadikan sebagai pusat atau sumber sebagai hidup kita. Buka Alkitab kita sama-sama. Yang bawa Alkitab, buka Alkitabnya Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Begini firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah baca Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai yang ke-7. Dimulai dengan perkataan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ini Rasul Paulus katakan kepada jemaat di mana? Kolose. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tentu kita punya pertanyaan, bagaimana Injil bisa sampai ke Kolose? Berita keselamatan bisa sampai kepada mereka. Pak Ibu, dimulai daripada yang namanya amanat agung. Bilang sama kita, amanat agung. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia titip yang namanya amanat agung. Dan ini harus dilakukan sama para murid. Bukan hanya sekedar Yerusalem, Yudea, Samaria, tetapi sampai dengan ujung. Kolose adalah bagian di dalamnya, Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Berita firman itu disampaikan. Berita keselamatan itu disampaikan sampai dengan kita yang terima pada saat ini. Anda masing-masing menerima itu adalah karena apa? Karena ada satu perintah yang didengar dan dilaksanakan. Bukan dengan kekuatan manusianya, tetapi dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Tentu kalau dengan kekuatannya manusia, rasul-rasul itu juga punya keterbatasan lah. Batasannya apa aja? Waktunya terbatas, tenaganya terbatas. Apanya lagi? Uangnya juga terbatas, Pak Ibu sekalian. Untuk di daerah situ aja, sampai ke sana pun itu butuh yang namanya segala macam pengorbanan. Tapi ketika Anda membaca di sini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, artinya apa? Firman itu tak tertolak, Pak Ibu sekalian. Walaupun ada pengorbanan di dalamnya, ada sesuatu yang diberikan, diikuti dan dijalani. Pak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika firman sampai kepada jemaat di Kolose dan Rasul Paulus menyampaikan ini, Pak Ibu sekalian, perlu disadari bahwa jemaat di Kolose bukan hanya sekedar, saya kasih tanda petik di sini ya, bukan hanya sekedar jadi objeknya amanat agung, bukan hanya sekedar itu. Tetapi Pak Ibu sekalian, jemaat di Kolose juga harus mengalami Kristus. Amin. Dia bukan hanya sekedar disampaikan pesan itu nyampe, udah yang penting jemaat di Kolose udah dengar, udah ditinggal. Bye-bye. Selesai amanat agungku di tempat ini, aku sudah sampai, aku sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kamu mau terima syukur, nggak mau terima juga nggak apa-apa. Kamu terima selamat, kamu nggak mau terima juga nggak apa-apa. Tetapi Rasul Paulus dengan sungguh-sungguh dia mau supaya jemaat demi jemaat yang dikunjungi dan setiap murid-murid Kristus, setiap yang dilayani, mereka mau supaya itu apa? Mereka juga menghasilkan murid-murid kembali.
bukan sampai di sini. Bapak Ibu, termasuk dengan saya, kita bukan hanya sekedar dijadikan murid Kristus sampai di sini, tetapi Anda pun harus memuridkan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Supaya apa? Mengenal Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju bilang, saya bisa. Saya pasti bisa. Karena selamanya ada pikirin, saya nggak bisa. Saya pasti nggak mampu. Untuk memuridkan saya nggak mampu. Sekali lagi Pak Ibu sekalian, kalau Anda mengalami Kristus, orang lain pun harus mengalami Kristus. Kalau Anda hidup berkemenangan, orang lain pun harus juga hidup di dalam kemenangan. Amin. Kalau Anda juga harus hidup dalam kelimpahan, orang lain pun juga harus di dalam kelimpahan. Saya harus katakan itu Bapak Ibu sekalian. Bapak yang dikasih dalam Tuhan, dan Ibu yang dikasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, ketika kita baca di sini Pak Ibu sekalian, dalam 2 Kolose pasal 2, kita akan menemukan 4 bagian. Yang pertama berakar, sama-sama katakan berakar. Yang kedua dibangun. Yang ketiga bertambah teguh. Melimpah dengan syukur. Ada 4 poin Pak Ibu sekalian. 4 poin ini tidak bisa dibahas dalam waktu 30 menit. Saya pecah 2. Ibadah nanti sore, ibadah raya yang kedua, saya pecah 2 lagi. Yang pertama kita akan berbicara tentang namanya berakar dalam Kristus dan dibangun di dalam Dia, Pak Ibu sekalian. 2 yang akan kita pelajari dan 2 yang kita serap ini jadi berkat bagi hidup kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang Tuhan inginkan? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Pak Ibu, yang namanya berakar itu pasti ada yang namanya kehidupan. Betul? Pasti ada yang namanya kehidupan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, hidup matinya kerohanian itu tergantung dari berakar tidak berakarnya kehidupannya kita. Kalau Anda kehidupan rohaninya mau bertumbuh, Anda harus berakar di dalam Tuhan. Kenapa kok Tuhan ngambil contoh-contoh yang gampang ya? Rasul Paulus mengambil contoh-contoh yang gampang. Kayak tanaman, kayak pohon ya, dia mesti berakar, sudah masuk ke dalam dan dia harus bertumbuh dan dia harus berbuah. Tuhan Yesus juga mengumpamakan apa? Perumpamaan-perumpamannya apa? Domba. Apalagi hal-hal yang mudah. Supaya apa? Anda dan saya mengerti. Kalau dia pakai bahasa-bahasa yang sukar, Pak Ibu sekalian, orang-orang itu tidak akan pernah berpikir panjang jauh. Tetapi Tuhan pakai dengan yang simple, yang gampang. Supaya apa? Anda dan saya mengerti. Memang hidup harus berakar di dalam Tuhan. Supaya apa? Karena tanpa akar pasti mati, Pak Ibu sekalian. Coba Anda dengar ya cerita belakangan ini. Kebanyakan pohon-pohon yang tumbang itu bukan hanya sekedar patah di tengahnya, bukan hanya putus di tengahnya, patah dia jatuh, dia tumbang. Tetapi banyak daripada angin yang bertiup sangat kencang mencabut pohon itu sampai dengan apa? Akar-akarnya. Jadi yang tumbang itu sama dengan akar-akarnya. Ketika Anda pasti lihat, akar-akarnya itu tidak berakar terlalu dalam banget, Pak Ibu sekalian. Itu sangat amat mengerikan. Karena apa? Yang tidak tertanam kuat, jika nanti satu saat masalah datang, badai datang, bisa menjadi sesuatu hal yang berbeda. Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan, hidup berbuah pun juga harus dinikmati, Pak Ibu sekalian. Anda disuruh, diminta sama Tuhan supaya apa? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berarti apa? Bukan hanya sekedar tumbuh besar aja, tetapi Tuhan juga mau supaya Anda dan saya berbuah. Kita sudah dengar khotbah firman Tuhan kan? Apa? Berbuah lebat. Tuhan mau supaya Anda itu berbuah lebat, Ibu sekalian. Yang berbuah lebat kenapa? Bisa dinikmati sama minimal siapa? Sama diri Anda sendiri, Pak Ibu sekalian. Kalau Anda berbuah lebat, pasti Anda menikmati hasil daripada buahnya. Karena apa? Semua itu akan membawa keuntungan bagi kita sekalian. Betul nggak sih? Kalau Anda melimpah hatimu dengan kasih, kan orang lain juga senang. Anda pun juga akan bahagia di dalamnya. Kalau Anda panjang sabar, bukan hanya sekedar sabar loh Pak, tapi panjang sabar. Anda pemaaf, Anda pemurah. Anda itu yang mendapatkan bagiannya di dalamnya, mendapatkan manfaatnya. Karena apa? Orang-orang lain dan Anda pun pasti lebih sehat. Benar nggak?
Orang yang hatinya bersuka cita, tubuhnya pasti lebih sehat. Saya mau tanya, setuju nggak? Betul. Kalau bangun pagi udah uring-uringan, kalau bangun pagi udah kusut semuanya, mulai perkataan-perkataan negatif yang keluar, maka saya mau pastikan sepanjang hari itu negatif juga. Sepanjang hari itu Anda tidak menerima yang namanya kasih sayang dan berkat rahmat Tuhan. Padahal ada loh, sudah tersedia. Tapi seolah-olah Anda menolak semuanya. Pak, Ibu, perhatikan. Yang berbuah baik, manfaatnya itu ada di dalam hidup diri kita masing-masing. Nah, begini firman Tuhan. Pak, Ibu sekalian, jangan ada kepalsuan. Di sepanjang 2026 ini jangan ada yang namanya palsu, jangan ada yang namanya kepalsuan. Buah yang asli sama buah yang palsu, mengkilapan mana? Ayo, saya mau ngomong, mengkilapan mungkin menarikan buah yang palsu. Yuk lah, saya dilihat, dipencet, warnanya mirip. Bahkan sekarang ada orang-orang yang punya keahlian khusus. Bikin apa? Makanan seolah-olah kayak asli, dagingnya mirip banget. Itu pakai tekniknya, kayak dibentuk sedemikian rupa, warnanya mirip. Anda nggak usah takut, Anda nggak usah ngelihat ini kok brokoli warnanya coklat. Enggak, dia hijau segar. Tapi dia tidak bisa dimakan, cuma bisa dilihat doang. Dilalarin bisa, ya lalu ketipu dah dia dah. Ya asik nih, dia kan ya palsu. Pak Ibu, yang palsu itu ada, tapi yang palsu tidak bermanfaat. Kalau Tuhan minta supaya hidup kita berakar di dalam Dia, itu berakar di dalam yang namanya kesungguhan. Bilang sama kiri kanan, jangan ada yang palsu. Hidup Anda dan hidup saya, jangan ada yang palsu. Karena apa? Yang palsu itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Setuju? Senang gak dikasih uang palsu? Ayo saya nanya. Kalau bilang satu kobaran didapat 3 mau gak? Gak enak juga Pak Ibu sekalian. Kalau ketahuan Anda bisa berurusan sama polisi, gak enak. Lebih baik yang asli. Karena apa? Tuhan mau supaya asli itu akan menghasilkan. Asli itu senang Pak Ibu. Lawannya apa? Mungkin Anda bilang gini, pura-pura gak apa-apa lah. Pura-pura asli, pura-pura bertumbuh, pura-pura kasih gak apa-apa. Pura-pura mengalami pertumbuhan, pura-pura rohani gak apa-apa. Bapak Gembala juga gak tahu. Halo Bapak Ibu sekalian, Anda suka kalau seumpamanya kita pura-pura aja? Halo Pak, Bu? Gak ada yang mau pura-pura, betul? Bukan, kita Roma 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9. Kita bertumbuh, dia berakar di dalam Dia, ini yang Tuhan kehendaki. Hendaklah kasih itu, baca sama-sama, jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Di tahun 2026 ini Anda dapat yang namanya garis lurusnya seperti ini. Hendaklah kasih itu, jangan pura-pura. Hidup bertumbuh di dalam kesungguhan Tuhan. Kalau berakar sungguh-sungguh dalam Tuhan. Walaupun ada harga yang harus Anda bayar, ayo sekalian. Ada sesuatu hal yang harus Anda perjuangkan untuk berakar di dalam Dia. Karena gak mudah. Untuk berakar di dalam Kristus itu gak mudah. Bentar-bentar mau dicabut, bentar-bentar mau ditarik, bentar-bentar udahlah stop aja sampai di sini. Mau selesai sampai di sini. Tapi gak ada yang menghasilkan. Jangan ada kepura-puraan. Dalam kasih pun jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Ini adalah guidance firman Tuhan. Ini adalah arahan dari firman Tuhan. Saya mau bertanya, berapa banyak orang yang mau komitmen untuk hidup baik di hadapan Tuhan? Angkat tanganmu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hari ini kau yang berjanji di hadapan Tuhan. Kita yang berjanji di hadapan Tuhan menurunkan tangan kita. Kita yang berjanji supaya apa? Hidup kita jangan pura-pura. Jangan ada yang palsu dan jangan ada kepalsuan. Karena Tuhan gak suka yang palsu. Pengorbanan yang baik adalah pengorbanan yang sungguh-sungguh. Diderah sungguh-sungguh, dipukul sungguh-sungguh, diludah sungguh-sungguh, dan dia disiksa mati di atas kayu salib sungguh-sungguh. Jadi berikan hatimu sungguh-sungguh dengan cara apa? Berakar di dalam Dia. Beri kemuliaan pada Tuhan.
Saya berjanji untuk berakar di dalam Dia pada pagi hari ini. Sebelum Anda masukin jauh lebih lagi, beberapa minggu ke depan, karena kita harus tutup nanti 31 Desember 2026, harus hidup di dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amsal 10 ayat 9. Amsal 10 ayat 9. Siapa bersih kelakuannya, baca sama-sama. Aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, siapa bersih kelakuan, Tuhan minta kalau Anda berakar di dalam Dia, bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Mau supaya Anda mengalami berkat Tuhan, siapa bersih kelakuan? Hari ini minta sama Tuhan, Tuhan, biar saya bisa jaga mulut saya, biar saya bisa jaga mata saya, biar saya bisa jaga pikiran saya, biar saya bisa jaga tingkah laku saya di hadapan Tuhan. Supaya saya apa? Supaya saya bersih kelakuan. Kalau bersih Pak Ibu sekalian, pasti surga juga terima. Karena di dalam surga itu tidak ada yang cacat celah. Betul? Sakit pun ada nggak di dalam surga? Anda sakit? Enggak ada. Anda dan saya terima yang namanya manusia yang baru. Nanti jangan mikir bahwa nanti ama rambutnya tua lagi, rambutnya putih lagi di surga. Saya ketemu dia nanti akan apa? Dia enggak. Itu adalah semua tubuh kemuliaan daripada Tuhan. Amin. Jadi yang bersih ada di saat kelakuan di bumi pun harus bersih, Pak Ibu. Supaya apa? Kita ini terterima di dalam kerajaan surga dan kita percaya kita adalah milik daripada Tuhan. Amin. Tadi yang pertama saya bicara tentang apa yang namanya? Yang pertama namanya hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Puji Tuhan. Kalau kita berakar, Tuhan suka. Tuhan mau supaya kita berakar di dalam. Dan poin yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa yang Tuhan inginkan? Kalau Anda baca dan saya baca lagi di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7, saya akan baca ulang. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saya garis bawahi dulu kata tetap di dalam Dia, artinya apa? Sudah kamu berakar di dalam Dia, walaupun sudah bertumbuh, tetap di dalam Dia. Jangan pindah-pindah, jangan kiri kanan, tapi tetap di dalam Dia supaya Anda dan saya bisa mengalami namanya pertumbuhan. Dan setelah itu hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Sampai di sini terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Dibangun di atas Dia. Gereja ini punya visi, Bapak Ibu sekalian. Nama visinya apa? Menjadi keluarga yang kuat dan berdampak. Kuat dari mana, Pak Ibu sekalian? Berdampak dari mana? Kalau kuatnya itu dari Matius pasal yang ke-7. Itu dua macam dasar kuat. Satu ada di tanah rumah yang dibangun di atas pasir, satu lagi atas batu. Kita udah baca itu nanti. Tapi juga ada yang namanya keluarga yang kuat dan berdampak. Berdampak dari mana? Anda mesti ingat ini, Matius pasal 5. Yang namanya kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kalau garam itu ada rasanya, apa? Asin. Dia juga bisa menjadi obat, bisa menjadi yang namanya segala sesuatu hal yang penting. Pengawet juga bisa, Pak Ibu sekalian. Garam. Dan kamu jadi terang. Itu dampak, Pak Ibu sekalian. Ini visi dari gereja kita. Sering diulang-ulang. Supaya apa? Anda dan saya tahu. Sering diulang-ulang supaya Anda dan saya paham. Begini Pak Ibu sekalian, ketika Anda mengulang-ulang apa yang menjadi visi, kalau Anda yang masuk di dalam dunia pekerjaan, nanti bisa nanya, ini visi perusahaan ini apa sih? Oh yang penting lah grinding aja, yang penting cari cuan gitu. Aduh, Anda mau pikir-pikir lagi. Tetapi kalau Anda melihat di perusahaan-perusahaan Jepang, mereka tanamin yang namanya visi, misi perusahaan itu ada di tembok perusahaan. Bahkan yang namanya segala sesuatu etos kerja apa segala macam ada yang namanya situ. Paling gampang sih kalau nanti mampir ke bengkel, entah itu bengkel mobil, khususnya bengkel mobil yang kalau saya lihat itu banyak ditantumin di situ. Supaya setiap karyawan yang masuk lalu lalang di situ dia baca itu. Dan dia bilang gini, saya bagian dari situ. Perusahaan kepingin seperti ini.
Nah, dia akan bekerja dengan penuh dengan dedikasi, dia bekerja dengan semangat. Kalaupun dia pulang, saya sudah menjadi bagian dari sini. Pak Ibu, ini yang Tuhan mau, supaya kita dibangun di atas Dia. Kita sudah baca, maksud saya di dalam Matius pasal 5 itu kita sudah mengetahui bahwa sesuatu hal yang Tuhan berikan. Tapi coba buka di dalam Lukas pasal yang ke-6. Mari buka Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46, atau kita baca sampai mulai dari 46. Dua macam dasar. Ini tulisan di dalam Lukas pasal 6. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Baca ayat 47 sama-sama. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan mengatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Sebentar. Di ayat 47 ini firman Tuhan berkata seperti ini. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Pak Ibu, kurang lebih di ayat 47 ini sama persis dengan apa yang tertulis dalam Kolose pasal 2 tadi di ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena tidak ada orang yang tiba-tiba datang kepada Tuhan dan dia terima kebenaran firman Tuhan. Dan di ayat 47 yang kita baca di dalam Lukas pasal 6 tadi, firman Tuhan bilang seperti ini. Setiap orang yang datang kepadaku, dia bukan hanya sekedar pengunjung, dia bukan hanya sekedar orang yang kepingin melihat mujizat, tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang bersedia untuk dimuridkan. Sama-sama katakan begini, bersedia. Dimuridkan. Jadi Pak Ibu sekalian, orang-orang ini sudah mau mendengar lebih sungguh-sungguh lagi. Tetapi nanti di belakang lagi Pak Ibu sekalian, ada orang-orang yang mendengarkan perkataan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya sampaikan di ayat 48. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam serta meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya. Sekali lagi, mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Baca sama-sama. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi jemaat di Kolose diajarkan bukan hanya sekedar jadi objek yang namanya amanat agung, tetapi Rasul Paulus sekali lagi mau supaya mereka juga mengalami Kristus. Pak Bu, yang namanya berakar sama yang namanya dibangun di atas dia itu bukan jangka pendek. Halo, betul? Nanam pohon tuh nggak ada yang cepat Pak Ibu sekalian, kecuali nanam tauge. Betul ya? Itu cepat banget. Itu cepat banget. Tapi semua pohon-pohon yang berbuah lebat, yang besar, yang rindang, butuh waktu di atas 5 tahun, di atas belasan, bahkan di atas puluhan, lebih bagus lagi. Bapak Ibu sekalian, juga dibangun bukan hanya sekedar ekspres dan langsung. Hari-hari ini memang ada sih rumah yang langsung jadi Pak Ibu sekalian. Dibangun cepat bisa. Kemarin ada bencana, ada rumah yang langsung siap disiapkan, itu cepat bangun, cepat banget. Tapi lihat, apakah mereka bisa? Saya yakin di teknologi zaman sekarang bisa. Tetapi Pak Ibu sekalian, yang baik adalah seperti ini. Mereka itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ternyata begini Pak Ibu sekalian. Bapak PD Hosea Indrajaya pernah berkhotbah di sini. Setiap bangunan itu bukannya tiba-tiba, tetapi semuanya sudah dihitung di awal. Bangunan ini mau bangun berapa lantai,
2K, 3K, atau building yang tinggi. Jika bangunannya di atas itu, Pak Ibu sekalian, hitungan pondasinya berbeda. Bisa nggak cuma pakai pacul? Nggak bisa, Pak Ibu. Nggak bisa hanya sekedar makin dalam, makin besar, tenaganya mungkin diperlukan lebih besar lagi. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Anda harus benar-benar mau dibangun di atas Dia. Saya mau bilang seperti ini bukan waktu yang singkat, waktu yang cepat. Mungkin ada di antara kita yang baru kenal Tuhan, baru beberapa saat tiba-tiba sudah Tuhan panggil. Itu anugerah, benar-benar anugerah. Diselamatkan pada waktu-waktu detik-detik terakhir, cuma baptisan percik pada waktu itu didoakan udah jalan. Anda juga nggak bisa seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Tapi Anda pun mau kan untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan, amin. Hidup ini harus diisi dengan kebaikan nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Anda harus menggali sungguh-sungguh. Di dalam menggali itu Anda harus dengar dulu, karena Anda tidak bisa main, gali dulu. Karena Alkitab bilang seperti ini, Aku mengatakan kepadamu, dengan siapa ia dapat disamakan, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ini dibilang begini, Pak Ibu sekalian, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya. Jadi orang ini nggak bisa melakukan dulu sebelum apa? Dia mendengar. Kuncinya itu di mendengar, Pak Ibu sekalian. Di dalam mendengar itu ada ketaatan. Ya, kita terkadang lemah di mendengar, tetapi kita lebih senang memberi jawaban. Betul nggak? Banyak daripada kita salah dengar perintah, atau mungkin nggak melakukan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kelemahan kita di mendengar. Hati-hati loh Pak Ibu sekalian. Mendengar itu penting. Sedang Anda dengar firman Tuhan pada saat pagi hari ini, mungkin bagi firman Tuhan bisa jatuh di tanah yang salah. Mungkin Anda sedang sibuk dengan hal yang lainnya, nggak lagi baca Alkitab atau mendengarkan khotbah pada pagi hari ini. Tapi rasanya badanmu ada di dalam gereja. Hati-hati. Anda harus dengar firman Tuhan. Kalau Anda nggak dengar firman Tuhan, Anda bisa mengalami yang namanya kerugian besar. Karena dibangun di atas Dia, Pak Ibu sekalian, yang udah pasti Anda memberi waktu Anda. Untuk apa, Pak Ibu? Untuk duduk tenang di hadapan Tuhan. Sekali lagi, mungkin Anda punya kesibukan hari ini, kesibukannya digeser sebentar dengar kebenaran firman Tuhan. Saya lanjutkan, Pak Ibu sekalian. Orang-orang yang seperti ini dia dengar dulu dan dia mau melakukan. Dan apa yang terjadi, Pak Ibu? Saya mau mengatakan seperti ini. Anda yang sungguh-sungguh, maupun Anda yang setengah sungguh-sungguh, maupun Anda yang tidak sungguh-sungguh sama sekali, Anda yang mendengar dan melakukannya. Bisa juga Anda mendengar, melakukannya setengah. Atau Anda mendengar tapi Anda tidak melakukan dengan kesungguhan hati. Ini sama ya, porsinya sama. Saya mau bilang begini, semuanya kena badai. Halo Pak, halo Ibu, bukan yang mendengar dan sungguh-sungguh melakukannya gak kena badai. Halo, ini semuanya kena badai. Ini semua kena yang namanya apa? Yang namanya kena yang namanya firman Tuhan bilang ini, ketika datang air bah. Ini bukan becek-becek lagi. Kalau becek-becek kemarin udah lewat tuh yang becek-becek berarti ya. Ini air bah bergulung-gulung, dia terpas semuanya dengan kekuatan alam loh, ini kekuatannya alam. Air bah, banjir melanda rumah itu. Jadi Pak Ibu, mau yang sungguh-sungguh maupun yang tidak sungguh-sungguh, yang setengah-setengah, yang namanya pergumulan tetap ada, problem tetap ada. Masalahnya setelah itu Anda bertahan atau tidak. Kalau Anda mau dibangun di atas Kristus, fondasimu harus dalam dan kuat. Yang setuju katakan amin. Anda tidak bisa setengah-setengah, karena semuanya kena. Tuhan gak izinin, memang bukan Tuhan yang ngasih pencobaan, tapi masalah memang ada. Anda harus jadi pemenang. Yang setuju katakan amin.
Anda harus jadi pemenang. Nah, Ibu, saya mau sampaikan begini di penutup. Setelah Anda terima Tuhan Yesus Kristus, Anda bukan hanya diam di tempat, tapi Tuhan mau supaya Anda selalu bertambah di dalamnya. Bertambah. Bukan hanya sekedar diam di sini aja, tetapi Anda diminta supaya bertambah. Pada pagi hari ini, 2 poin ini berakar dan dibangun. Anda cari Tuhan sungguh-sungguh ya di 2026 ini. Cari Tuhan sungguh-sungguh, andalkan Tuhan sungguh-sungguh. Saya berharap di tempat ini, dari setiap kita di setiap ibadah, kurang lebih 1 tahun ini ada berapa minggu? 52, udah pasti. Mau yang kemana aja pakai kalender, pokoknya 52, pokoknya udah perjanjian masanya gitu. Kalau ada 2 kali datang ibadah berarti kali 2. Pak, Ibu, jangan sampai kurang ya ibadah, cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya mungkin ada beberapa yang ada keterbatasan, mereka ada di dalam rumah mereka sedang ibadah online. Tuhan juga memberkati ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang tidak bisa bersama dengan kita. Tapi saya percaya ini harus melekat erat dengan Tuhan, sungguh-sungguh. Jangan sehari ini datang, besok rajin. Enggak, kita enggak mau seperti itu, Pak Ibu sekalian. Anda harus jadikan dia sumber atas hidup kita. Haleluya. Saya akan akhiri ibadah pada pagi hari ini, tetapi saya mau sampaikan ini. Nanti sore saya akan bahas yang namanya bertambah teguh dan melimpah dengan syukur. Kita masih punya waktu untuk diperkaya di dalam Tuhan. Semakin kita menerima firman Tuhan dan kebenarannya, kita ucap syukur sama Tuhan. Mereka pujian, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Haleluya. Saya ingin juga para hamba-hamba Tuhan perjamuan kudus bisa bersiap diri. Terima kasih. Haleluya.